Terima kasih sudah milih video ini. Kali ini kita akan sharing tentang kaca film. Ya, teman-teman bisa lihat kaca film saya ini bagian depan sudah buram. Apalagi ketika mendung, ketika hujan seperti ini, ataupun bahkan ketika malam. Ini visibility kita sudah sangat-sangat berkurang. Dan ketika siang, seperti Pekanbaru saat ini sedang siang, ini juga kemampuan tolak panasnya pun saya rasa juga udah berkurang. Saya harus memaksimalkan AC, dan di luar sana memang terang sekali teman-teman, tapi bisa lihat juga terjadi perbedaan warna antara yang samping dan yang depan. Jadi yang ke depan ini lebih ke biru-biruan, sudah pudar, bahkan mau ke ungu. Sedangkan kalau untuk samping dia masih lebih terang, tetapi juga sudah ada tanda-tanda bahwa kaca film ini harus diganti. Apa saja tanda-tandanya nanti kita bahas pada video ini. Jadi teman-teman bisa lihat, salah satunya adalah ketika kaca film sudah mengalami kepecahan seperti ini, bahkan ini sudah ngelupas. Ini bahkan dari atas sampai bawah ini sudah ngelupas. Lalu ini juga ada keriput, keriting, yang tandanya bahwa daya rekatnya sudah berkurang sekali. Itu adalah tanda-tanda yang mudah, yang visual untuk kita nilai bahwa kaca film kita sudah layak untuk diganti. Dan untuk menggantinya, pada video ini saya akan menuju salah satu tempat penggantian kaca film di Pekanbaru yang kemarin saya baca sedang ada promo, yaitu produk dari Cool Plus. Dan saya langsung ke dealer resminya. Ini ada di Jalan Riau 1. Jadi jalan tembus Ahmad Yani ke Jalan Riau, teman-teman. Kalau di Pekanbaru mungkin lebih familiar, karena saya baca kemarin hanya dengan 770.000 pun kita sudah bisa dapat satu set dan garansi juga 5 tahun. Jadi untuk teman-teman, daripada cari yang murah tapi tidak jelas, apalagi tidak ada warantinya, saya pikir pilihan saya ini bisa teman-teman konsiderasi juga, sehingga teman-teman juga tidak kecewa dengan apa yang sudah dipilih. Dan pada video ini mungkin kita akan membahas bagaimana cara melepaskan kaca film, karena ternyata melepaskan kaca film ini terlihat mudah. Kalau untuk melepaskannya seperti melepaskan stiker biasa, namun teman-teman perlu ingat bahwa kaca film ini juga punya daya rekat, punya perekat yang ketika kita lepaskan seperti ini ada jejak, ada bekas lem yang masih menempel di kaca film kita. Namun tenang saja, kalau memang teman-teman hanya untuk mengganti kaca film, saya pikir juga teman-teman tidak perlu melepaskan sendiri dulu di rumah untuk nanti dipasang lagi yang baru, tetapi serahkan saja pada ahlinya. Ini langsung ditanganin, langsung dilepasin juga, dan juga nanti kita lihat bagaimana cara teman-teman dari Cool Plus ini membersihkannya. Hal menurut saya yang paling penting juga teman-teman sediakan waktu yang cukup dan yang tepat. Kenapa? Karena mengganti kaca film ini untuk membuka dan juga nanti memasangnya lagi itu membutuhkan waktu mungkin sekitar 2-3 jam. Dan ketika teman-teman datang lebih pagi, tentunya tenaga konsentrasi dari teman-teman teknisi ini akan lebih baik dibanding teman-teman datang sudah kesorean. Mungkin teman-teman teknisi juga sudah kelelahan. Tapi tenang saja, kalau kita menggunakan produk yang baik, tentu saja juga ada warantinya, ada garansinya. Apalagi kesalahan atau kekurang tepatan ketika memasangkannya. Berdiskusi tentang kaca film, memang kita sering berdebat kaca film perlu diganti atau tidak secara reguler. Tetapi dengan video ini teman-teman punya referensi bahwa ketika kaca film sudah terlihat wrinkle, sudah terlihat buram, bahkan juga bisa berubah warna, ini sudah bisa ataupun memang harus diganti teman-teman. Oke, ini sampahnya, ini kaca film yang lama. Nanti kita akan menggantikan. Dan tentu saja kita pasti punya alasan kenapa kita harus memasang kaca film.
Tentu saja alasan paling banyak adalah agar kita tidak panas di dalam kabin, karena tentu saja kaca film ini mampu untuk menolak panas sinar matahari. Ini ketika sudah terlepas, ini masih ada jejak-jejak kaca film yang lama, jejak-jejak lemnya. Ini sangat banyak teman-teman, jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kalaupun kita harus memasang sendiri, membersihkan sendiri, tentu saja ini harus dibersihkan sebersih-bersihnya sebelum nanti kita pasang kaca film lagi. Menurut saya umur ideal dari kaca film adalah 5-7 tahun. Jadi ketika teman-teman mengingat bahwa kaca filmnya sudah terpasang sekitar 5 atau 7 tahun, mungkin juga sudah menjadi pemikiran watchlist bahwa kita sebaiknya mengganti kaca film lagi. Dan ini teman-teman teknisi dari Coolplus sedang membersihkan bekas-bekas lem, bekas-bekas perekat dari kaca film sebelumnya. Mungkin akan terlihat mudah karena memang mereka sudah sehari-hari pekerjaannya ini teman-teman. Jadi memang sudah ahlinya, dia sudah tahu aplikator yang tepat untuk digunakan untuk menghilangkan bekas-bekas lemnya ini. Dan juga tentu saja sudah punya prosedur khusus yang kalau kita kerjakan sendiri di rumah tentu saja capek dan juga tidak ada garansinya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita kayak ke distributor resmi seperti ini, tentu saja mereka akan bertanggung jawab penuh dengan hasil pemasangannya nanti, karena mereka akan mengerjakan dari nol, dari awal sampai nanti terpasang. Dan informasinya untuk Coolplus ini juga mereka melayanin untuk pemasangan di rumah teman-teman. Jadi tinggal telepon mereka, hubungi mereka, akan dischedulkan untuk pemasangan di rumah kita. Tapi kalau pemasangan di kantornya, di distributor ini tentu saja kita nanti bisa memilih lebih leluasa yang sesuai dengan kebutuhan kita dan juga sesuai dengan budget kita. Tetapi untuk pemasangannya, pemilihannya saya pikir nanti kita pisahin saja videonya. Pada video ini tentu saja semoga teman-teman sudah punya referensi kapan untuk mengganti kaca film kendaraannya. Dan nanti ketika di video berikutnya kita akan sharing bagaimana caranya memilih kaca film yang tepat untuk kendaraan kita. Karena menurut saya budget juga menjadi konsiderasi yang dipertimbangkan. Jangan sampai harga kaca filmnya juga melebihi harga mobil kita, karena ternyata harga kaca film juga sangat bervariasi. Bahkan ada yang sampai anti peluru, fitur-fitur yang tidak kita butuhkan. Tapi tenang saja, nanti kita bahas pada video berikutnya. Ya teman-teman, segera cek kondisi kaca film kendaraan teman-teman. Pastikan bahwa tidak ada kerusakan yang akan merepotkan kita ketika dalam perjalanan nantinya. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silakan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.